Oke, saya buka terlebih dahulu. Selamat malam rekan-rekan semua. Selamat malam. Oke, mungkin yang lain bisa on kamera ya. Selamat malam. Selamat malam. Oke teman-teman ya, nggak usah malu-malu ya, kita on kamera ya. Jadi bisa kelihatan ya Jadi di sini, ganteng-gantengnya Pak. ya, dan juga cantik-cantiknya ini ya. Ya, nanti siapa tahu ya, siapa tahu ada yang nyari jodoh gitu ya. Kayaknya ada yang ini ya, nyari kenalan di sini ada. Apa-apa. Oke, silakan Mbak Leli ya, dilanjut ya. Biar kita bisa mulai agak cepet ya, biar nggak terlalu malam. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sehat untuk kita semua. Selamat datang di webinar pelatihan HSE Next Generation dengan tema Mindset HSE Modern, Proaktif Bukan Reaktif. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Leli yang akan memandu jalannya acara selama kurang lebih 90 menit ke depan. Sebelumnya, saya akan menjelaskan sebenarnya HSN Next Generation Bootcamp ini sebenarnya apa ya. Jadi yang pertama ini HSN Next Generation Bootcamp, update skill, upgrade karir. Oke, jadi yang pertama itu sebenarnya HSN Next Generation merupakan wadah untuk generasi baru HSE yang kompeten, adaptif, dan siap menghadapi tantangan industri modern. Dan sebagai tempat, sebagai generasi yang dibekali dengan pengetahuan, keterampilan, serta mindset yang sesuai dengan perkembangan zaman. Serta sebagai tempat belajar melalui pendekatan berbasis praktik, teknologi, dan kepemimpinan. Jadi fokus utama dari HSNS Generation ini sebenarnya untuk membentuk mindset, soft skill, dan karakter yang dibutuhkan oleh seorang HSE modern. Serta sebagai tempat belajar, namun tidak hanya belajar aturan, tapi menjadi HSE yang berani berpikir, bertindak, dan memimpin. Oke, harapan kami dari pelatihan ini bukan hanya menjadi sesi belajar ya rekan-rekan, tapi juga sebagai langkah nyata dalam membangun budaya keselamatan kerja yang berkelanjutan. Nah, sebelum kita mulai, akan ada pemaparan dari company profile PT Smart Nusa Jainata sebagai inisiator HSE Next Generation. Pemaparan company profile ini akan dibawakan oleh Mariska. Kepada Mariska, saya persilakan. Ya, sebelumnya selamat malam teman-teman. Malam, Mbak. Ya, di sini saya akan menyampaikan company profile Smart Training and Consulting PT Smart Nusa Jayanata yang berada di Jalan Petir Kulon nomor 88 Kalimantan Raya, Cilongok, Banyumas, Jawa Tengah. PT Smart Nusa Jayanata berkedudukan di Purwokerto, Jawa Tengah, Indonesia, merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pelatihan dan sertifikasi dengan spesialis di bidang keselamatan kerja, kesehatan, dan lingkungan. Kami berkomitmen terhadap profesionalitas dan kualitas kerja, pelayanan yang baik dan cepat. Dalam beroperasi, kami didukung dengan tenaga-tenaga ahli yang kompeten dan berpengalaman di bidangnya. Visi-misi kami, visi menjadi lembaga pendidikan dan pelatihan terdepan dalam training dan sertifikasi dengan menghasilkan kompetensi yang handal dan terpercaya secara nasional maupun global. Misi kami yaitu merancang silabus yang berkaitan dan berpadan dengan kebutuhan organisasi dan tuntunan global, menempatkan tenaga pengajar yang kompeten dan profesional di bidangnya, menerapkan sistem pembelajaran dan pelatihan yang aktif,
interaktif, inovatif, dan menyenangkan. Selalu memberikan pelayanan yang terbaik dalam jasa pelatihan untuk semua pihak secara setara dan mengutamakan kepuasan pelanggan. Values kami yaitu kreatif, proaktif, ramah, dan terpercaya. Ya, berikut merupakan program training yang ada di PT Smart Nusa Jayanata. Untuk informasi update-nya bisa teman-teman pantau terus di IG kami yaitu smartnusa.id. Terima kasih dari saya. Sekian, saya kembalikan ke rekan Leli. Baik, terima kasih Mbak Rizka atas pemaparan company profile dari Smart Nusa Jayanata ya. Selanjutnya, mungkin ini kan udah banyak yang join dari teman-teman. Saya pengen nih perkenalan dari peserta. Mungkin bisa saya langsung tunjuk ya teman-teman buat perkenalan asal domisili atau eh, asal dari mana gitu ya. Mungkin yang pertama saya pengen nunjuk dari Pak Rafli Aditya. Ada nggak ya? Halo Pak Rafli. Atau mungkin bisa yang lain yang mau tunjuk tangan gitu, mau perkenalan diri. Oke, mungkin saya tunjuk yang lain ya dari Bapak Eko Sakti Yudiantoro. Boleh Pak? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mbak Leli untuk waktunya untuk memperkenalkan nama saya. Nama saya Eko Sakti Yudiantoro. Saya asal Belawan, tapi udah lama tinggal di Cilacap. Saya mengikuti program ini untuk menambah ilmu mengenai tentang K3. Baik, berarti sekarang posisi di mana ya Pak? Posisi di rumah Cilacap, Mbak. Oke, baik, terima kasih Pak. Sama-sama, Mbak. Mungkin untuk selanjutnya bisa dari yang perempuan ya. Saya cari dulu. Mbak Sarah Sialita, ada nggak ya? Cek. Bentar. Halo Mbak Sarah, cek Kenapa? cek. Oh, mungkin belum connect ya. Saya tunjuk yang lain ya, yang cewek mungkin. Dari Mbak Jennifer, boleh? Ya, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Sebelumnya perkenalkan nama saya Jennifer Angel. Saat ini domisili di Cilacap. Terus alasan saya mengikuti bootcamp ini untuk menambah ilmu tentang K3 dan mungkin memperluas relasi saya. Gitu. Terima kasih. Salam kenal Mbak Jennifer, terima kasih. Oke, saya lanjut lagi ya teman-teman. Sebelum kita mulai, ada beberapa informasi penting yang akan saya sampaikan. Yang pertama yaitu presensi. Untuk link presensi sudah kami bagikan di kolom chat. Jadi teman-teman boleh silakan diisi untuk keperluan sertifikat nantinya. Bisa sambil diisi ya teman-teman. Untuk selanjutnya juga nanti ada feedback atau form evaluasi yang akan kami bagikan di akhir acara. Jangan lupa diisi agar e-book materi bisa didapatkan dan diunduh. Oke, sebelum acara dimulai kita dokumentasi terlebih dahulu ya rekan-rekan semua. Mungkin share screen-nya dimatikan dulu ya biar kelihatan ya. Atau Baik. ya gini dulu nanti habis itu baru share screen-nya dimatikan sebentar nggak apa-apa. Oke, siap. Ayo, dokumentasi terlebih dahulu ya teman-teman. Satu, dua.
Satu, dua, tiga. Oh ya, untuk teman-teman bisa on cam semuanya dulu ya, soalnya mau dokumentasi. Oke. Yang lain yang belum on cam bisa on cam dulu. Oke. Satu, dua, tiga. Kali lagi ya rekan-rekan semua. Satu, dua, tiga. Siap. Selanjutnya biar lebih semangat untuk memulai acara pada hari ini, saya mau slogan ya rekan-rekan semua. Apabila saya bilang HSE modern, mohon untuk teman-teman menjawab proaktif bukan reaktif. Oke, saya coba ya. HSE modern. Proaktif, bukan reaktif. Aktif, bukan reak. Bukan reaktif. Satu kali lagi ya, biar lebih semangat. HSE modern. Proaktif, Bukan reaktif. reaktif. Terima kasih teman-teman untuk antusiasnya. Untuk sesi selanjutnya akan ada semacam ice breaking untuk mengisi kuis yang akan diisi oleh teman-teman semua. Nanti Kuis sambil akan berlangsung materi. selama 3 menit dan akan muncul di kolom komentar Zoom ini. Boleh dicek teman-teman. Oke, bisa sambil diisi ya teman-teman buat kuisnya. Panasan dulu ya, teman-teman ya. Ya, nanti kalau apabila udah selesai isi kuisnya bisa diisi untuk namanya ya. Udah diisi semua ya teman-teman buat kuisnya, buat pemanasan. Gimana teman-teman? Apakah udah diisi untuk kuisnya? Sudah, Kak. Siap. Terima kasih teman-teman untuk antusiasnya.
Sekarang kita langsung masuk ke sesi utama untuk menyingkat waktu ya. Hari ini kita akan belajar dari dua pembicara kita. Yang pertama itu ada Bapak Sulistyo Adiriantoko yang merupakan trainer dan asesor dari PNSP yang akan menyampaikan materi pelatihan utama. Bapak Sulistyo Adiriantoko ini sudah berkecimpung di dunia HSE selama 10 tahun lebih dan beliau merupakan trainer sekaligus asesor dari PNSP. Selanjutnya yaitu ada pembicara kedua yaitu Zuhuri Ramadan Sonita Putra yang merupakan praktisi ketiga juga yang sudah berpengalaman lebih dari 5 tahun yang akan berbagi cerita langsung dari lapangan yang sudah didapatkan. Oke, mungkin kita langsung masuk ke sesi utama. Saya ingin mengingatkan beberapa hal teknis. Untuk yang pertama yaitu untuk mohon untuk tetap mute selama sesi berlangsung dan gunakan kolom chat untuk bertanya dan akan dijawab pada saat sesi tanya jawab. Oke, selanjutnya kepada Bapak Sulistyo Adiriantoko saya persilakan. Oke ya, selamat malam ya teman-teman sekalian dan terima kasih ya pada Mbak Leli dan Mbak Rizka ya. Semoga ya bisa membantu ya untuk rekan-rekan semua dalam proses pembelajaran kali ini ya. Nah, karena waktunya kita terbatas ya teman-teman, ya sebenarnya nggak terbatas juga sih, cuma kasihan kalau terlalu lama ya. Jadi mungkin kita ya sekitar 90 menit mungkin ya, nggak sampai ya, supaya nggak bosan juga ya. Jadi apa namanya ya, eh, kita langsung ke materinya saja. Oke, jadi intinya gini teman-teman ya, idenya adalah eh, saya melihat ya bahwa kondisi sekarang ya itu sudah berbeda ya dengan kondisi sebelumnya. Nah, jadi apa namanya, apalagi pas zaman saya ya, dari pas zaman saya 10 tahun yang lalu atau 15 tahun yang lalu ya, nah dengan sekarang itu banyak sekali perbedaan. Nah, perbedaan itu mulai dari pemahaman ya, yang sekarang lebih ya, lebih diterima ya oleh pekerja dan lain sebagainya, perkembangan teknologi ya, dan juga yang paling pasti adalah kompetisi ya. Jadi eh, suasana kompetisi sebagai seorang HSC itu sekarang bisa dibilang cukup ketat. Nah, di sini akhirnya saya berpikir bahwa perlu ya seorang HSC itu perlu memiliki pembeda. Nah, apa pembedanya ya? Tentu yang sesuai kebutuhan ya. Jadi tidak asal beda, tapi di sini harus sesuai kebutuhan. Nah, makanya kita bikin yang namanya HSC Generation Bootcamp. Nah, jadi kita akan mencetak ya generasi-generasi baru HSC yang tidak hanya tahu aturan gitu ya, tapi menjadi seseorang yang proaktif. Jadi dia berani berpikir, berani mengambil keputusan, dan akhirnya berani bertindak. Nah, kenapa ya? Karena itulah ya yang sekarang dibutuhkan oleh uh, kondisi kita sekarang. Jadi kalau dulu ya seorang HSC bisa dibilang itu ya berdiri saja oke gitu ya. Hanya berdiri saja, ngawasi, tong melihat saja sudah bisa istilahnya gagah ya jadi seorang HSC. Kalau sekarang kalau cuma modal badan gede gagah gitu ya, rasanya sudah tidak cukup lagi. Jadi harus banyak hal yang harus berubah ya, banyak hal yang harus disesuaikan. Nah, yang pertama apa? Yang pertama adalah dari mindsetnya. Apa sih pembeda utama dari generasi lama dan generasi yang mau kita buat ini ya? Pembedanya adalah generasi yang baru ini lebih sadar ya tentang teknologi, yang pertama. Yang kedua, lebih update secara keilmuan. Dan yang ketiga, memiliki yang namanya soft skill. Nah, apa yang dimaksud soft skill ya? Wah, teman-teman kalau membayangkan ya soft skill itu bukan soft skill ya, tapi soft skill ya. Nah, soft skill itu ibaratnya sebuah kepekaan ya. Jadi gampangnya gini lah. Teman-teman mungkin pernah baca resep masakan ya.
Nah, ini slide-nya anteng dulu, tenang aja, nggak usah. Kalau saya komando baru gerak, tenang aja ya. Nah, jadi soft skill itu ibaratnya orang itu masak ya. Semua orang yang mau masak itu kan diajari resepnya, gitu ya. Resepnya itu adalah SOP-nya, aturannya. Atau kalau pemain bola itu diajari cara nendang yang baik. Semuanya bisa hafal caranya, bisa nendangnya dengan baik pada saat latihan. Tapi pada saat bermain, pada saat kita masak beneran, itu banyak sekali faktor yang istilahnya ada di luar dari itu ya, di luar istilahnya di luar dari bukunya. Nah, nah di sini kita butuh ya kalau masak ya orangnya itu butuh kepekaan ya kepekaan untuk apa untuk memperhatikan ya kondisi bahannya itu seperti apa bahan yang beda treatmentnya beda terus yang kedua peralatannya bagaimana terus kondisi kualitas bumbunya bagaimana nah kepekaan itulah ya yang namanya soft skill. Pemain bola, kalau kita ngomong soft skill ya tahu kapan waktunya ngoper, kapan waktunya nendang, kapan waktunya dribble. Istilahnya seperti itu ya. Jadi teman-teman sekalian ya, sebelum kita masuk ke yang lainnya, saya mau cerita dulu bahwa eh, idenya adalah kita pengen memberikan ya satu pembeda ya supaya teman-teman bisa lebih kompetitif ya. Di sana bukan cuma ya pemahaman soal materi pelatihan ya atau istilahnya tuh aturannya atau hard skillnya, tapi juga termasuk dengan soft skillnya. Bagaimana mengolah itu supaya bisa menjadi enak, supaya bisa menjadi suatu yang baik. Seorang profesional dan non-profesional bedanya apa? Seorang ahli dan yang non-ahli bedanya apa? Bedanya di sini. Bedanya adalah yang ahli itu tahu kapan waktunya ngomong, kapan waktunya bercanda atau diam. Kapan waktunya bercanda, kapan waktunya tegas. Nah, itulah yang akan kita coba pelajari selama 6 bulan 6 minggu ke depan. Jadi teman-teman kita ada 6 seri ya. Ini seri pertama ya. Nah di seri yang pertama ini yang kita bahas itu basicnya dulu ya. Soft skill itu ya kemampuan berpikir dengan tepat dan cepat itu diawali dari yang namanya mindset atau pola pikir. Nah, di modul yang pertama atau di sesi yang pertama ini ya, minggu pertama ini, nah kita akan ngomong bagaimana menata mindset atau pola pikir seorang HSC modern. Seperti itu. Ya, semoga ini bisa memberikan sesuatu yang beda, sesuatu yang menarik untuk teman-teman sekalian. Oke, next. Oke ya. Nah, eh, kenapa kita harus punya mindset ya, harus punya pola pikir yang tepat, pola pikir yang baik ya. Karena kita semua pasti punya tujuan, punya impian. Nah, ini ada satu pertanyaan yang memantik ya. Di sini bayangkan ya, kamu 3 tahun lagi ke depan, kamu tuh kepenginnya kalau kita bidang bekerja di bidang HSE itu jadi HSE yang seperti apa? Apakah HSE yang seperti orang-orangan sawah, kayak tadi saya bilang, yang penting dia berdiri, diam, atau jadi HSE yang kayak kereng, kayak istilahnya itu eh, polisi atau apa, atau dari HSE yang sifatnya itu kolaboratif atau apa. Nah, kalau kalian memang niat ya, nah mungkin ya harus mulai dipikirkan ya. Nah, itu kenapa itu akan menata pola pikir kita. Jadi kalau saya belajar ya semalam pas banget ya. Jadi saya saya satu ya memang hobi ya ada hobi itu istilahnya dengerin ceramah gitu ya. Tapi ceramahnya ceramah yang berpikir gitu ya. Nah, di situ ada ya mungkin ada yang kenal ya namanya Pak Mas Sabrang gitu ya. Dia ngomong gini ya. Orang yang makhluk yang berpikir pasti suatu saat akan diminta mengambil keputusan. Nah, keputusan seseorang nah itu pasti dipengaruhi oleh yang pertama adalah tujuan. Nah, teman-teman punya tujuan enggak?
Kalau punya tujuan ya nanti akan diminta untuk memutuskan atau mengambil tindakan. Tapi kalau teman-teman tidak punya tujuan ya nanti bermasalah ya. Artinya ya mimpi doang ya. Bukan menjadi tujuan tapi menjadi mimpi. Mimpi itu angen-angen saja. Tapi kalau tujuan itu diupayakan. Yang kedua adalah pemahaman atas realitas ya. Jadi kondisi teman-teman ya, realitas sekarang tuh kayak apa. Jadi nggak jangan kayak motivator. Artinya eh, ya motivator ya yakin bisa mesti bisa gitu. Nggak kayak gitu polanya. Harus paham dengan realitas yang ada. Teman-teman saya paham banget sebagai seorang praktisi safety ya. Realitas yang kita hadapi di lapangan tuh kayak apa? Ibaratnya kita ngomong aja ya, ngomong bener aja. Kalau cara ngomongnya atau suasananya nggak bagus, yang terjadi apa? Melawan. Yang terjadi apa? Pesannya tidak sampai. Nah, itu realitas yang kita hadapi. Ya, nah teman-teman atau teman-teman sekarang kepengen jadi seorang ahli yang sertifikasinya tinggi. Realitasnya gimana? Oh, kita dananya terbatas, ya kan? Nah, itu akan sangat mempengaruhi keputusan kita ya, strategi kita. Ya, jadi saya ulangi ya, yang pertama itu harus punya tujuan yang jelas, yang kedua harus tahu kondisi realitas ya yang ada dan kita hadapi, dan yang ketiga kita harus punya trust atau punya kepercayaan. Kepercayaan ke siapa? Kepercayaan ke diri kita sendiri yang pertama dan yang paling utama. Yang kedua ke siapa? Kepada sistem atau kepada jalan yang kita akan lalui. Kalau teman-teman memang udah nggak percaya jalan itu, jangan dilalui. Ya, kalau nggak percaya bisa jadi HSC yang baik, HSC yang berkembang, ya pikir-pikir lagi lah. Ya, kalau memang mau ya harus percaya dan harus istilahnya tuh diupayakan. Kurang lebih seperti itu. Oke, ya teman-teman. Pesan saya mungkin sampai, semoga sampai ya. Jadi sekali lagi untuk sesi yang pertama ini mungkin agak ngawang-ngawang ya. Karena kita nggak akan ngomong teknis ya, teknis yang permit itu apa, cara ngurus permit gimana itu hard skill ya, wah, SOP lah. Tapi kalau sekarang kita akan ngomongnya itu sekali lagi yang tadi saya bilang ya, ASN Next Generation itu punya soft skill yang bagus. Itu yang akan kita upayakan. Oke, next. Next. Ya. Oke ya. Nah, jadi ini ya kenapa kita harus belajar seperti ini ya? Ya karena kita harus istilahnya ya tadi lah, kita dipaksa untuk berubah, untuk berevolusi ya. Sekarang luar biasa perkembangan zaman. Ibaratnya orang yang belajar IT bertahun-tahun sekarang bikin program tinggal ngomong sama AI selesai. Ya kan? Terus nilai kita di mana? Sama, orang HSC juga sama. Orang HSC kalau tidak mau belajar, tidak mau memanfaatkan teknologi, nanti diganti sama teknologi. Seperti itu. Nilainya harus ada. Oke? Nah, nanti sampai ya, sampai kita ngomong mindset proaktif itu bagaimana, ya, kemudian growth mindset ya, jadi bertumbuh. Saya kepengen teman-teman itu menjadi HSC yang punya semangat bertumbuh. Bukan yang istilahnya lembek ya. Jadi lembek itu bukan berarti payah gitu, enggak. Tapi lembek itu dalam artian nggak berani menentukan tujuan dan nggak berani mengupayakan. Itu namanya bukan mindset yang bertumbuh. Nah, terus yang berikutnya, nah salah satu ciri HSC yang baru adalah dia menjadi bagian dari problem solver ya atau mengatasi masalah. Bukan cuma sekedar alarm bunyi yang kalau ada masalah bunyi toet 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 berisik, udah selesai. Enggak. Kalau perlu sebelum masalah itu muncul, HSC itu sudah tahu dan sudah mempersiapkan caranya bagaimana mengatasi agar masalah keselamatan tadi tidak terjadi. Dan di akhir ya, dan di akhir saya nanti berharap ya teman-teman itu mau ya, mau dan berniat untuk istilahnya tumbuh
Buktinya apa? Buktinya adalah dengan teman-teman memiliki yang namanya growth plan atau rencana pertumbuhan. Maksudnya apa, Pak? Oke, nanti akan kita jelaskan. Oke, next. Nah, oke, waktu saya nanti diingatkan ya, Mbak Leli dan Rizka ya. Oke, kita mulai ya. Kita mulai dari sini. Kenapa HSE modern? Kenapa saya pakai istilah HSE modern atau HSE sekarang? Karena kondisi HSE sekarang dan zaman dulu sudah berbeda. Ya. Nah, bedanya apa, Pak? Nah, kalau supaya tahu bedanya ya harus tahu proses evolusinya atau proses perkembangannya itu seperti apa. Ya. Oke, next. Nah, ini ya perbedaannya di sini teman-teman sekalian. Ya. Jadi kalau zaman dulu itu seorang safety ya itu sering dipahami ya atau istilahnya di apa ya? Diasumsikan ya seperti seorang polisi keselamatan. Dulu cocok banget dengan situasi dulu di mana orang itu istilahnya pengetahuannya terbatas, waktunya pendek, ya, terus juga orangnya manut-manut, ya. Maka sisi polisinya, ya, atau sisi penegakan istilahnya aturannya itu cara ya. Sebenarnya bukan masalah menegakkan aturan atau enggak. Sampai sekarang pun safety sama. Secara hukum itu punya tanggung jawab untuk menegakkan aturan. Tapi caranya. Ya. Kalau dulu seolah-olah menjadi seorang polisi ya, yang datang istilahnya kalau teman-teman bayangkan itu kayak teman-teman lihat lantas di jalan lah, ya. Ibaratnya dia baru lihat itu lagi nggak pakai sabuk pengaman, misalkan naik mobil langsung pakai, ya. Itu namanya seperti seorang polisi. Kalau lihat pelanggaran dia tidak cerita banyak, datang langsung ditilang atau langsung diberi sanksi. Itu namanya safety model polisi. Kalau dulu masih oke, masih cocok. Kalau zaman sekarang, di mana orang itu sudah punya banyak sisi pandang, asupan pengetahuan itu dari mana-mana, dari TikTok, dari IG, dari manapun ada. Apa sekarang? Banyak berargumentasi. Nah, argumentasi dimulai dari mana? Dari defensif. Dia merasa terancam, maka dia akan menjadi di defense. Yang terjadi apa? Kita sering kali buang energi, ya. Nah, itu yang istilahnya perubahan yang ada itu seperti itu. Yang kedua, ya, safety yang lama itu hanya fokus kepada yang penting sesuai dengan regulasi, tanpa kepengin memaknai bahwa tujuan dari regulasi itu apa, ya. Yang penting pas ada orang lewat, orangnya pakai helm, pakai kacamata, pakai ini. Tapi nggak pengen memberikan, istilahnya nggak pengen menyampaikan bahwa tujuan orang pakai helm tuh apa sih biar aman. Nah, itu bukan cuma mereka tahu, tapi mereka mengerti dan melaksanakan. Artinya sama, pikirannya si safety dengan pikirannya si pekerja itu sama. Sama-sama pengen menjaga diri. Itu bedanya, ya. Jadi kalau dulu orang safety lama itu selama regulasinya dipenuhi, yang lainnya bodoh amat. Tapi kalau yang safety yang sekarang harus harus berubah, harus berbeda, ya. Kita tidak hanya fokus pada yang penting dipenuhi apa tidak, tapi nilai dari apa maksud tujuannya itu tersampaikan. Makanya teman-teman mungkin sering sekarang udah ngomong safety culture ya, budaya selamat gitu ya. Nggak akan sampai ke situ, Mas. Kalau ya pemahamannya baru sampai pada yang penting regulasinya terpenuhi. Nah, tanpa tahu maksudnya. Oke. Yang kedua, yang ketiga ya, mindset safety lama itu reaktif ya. Jadi ributnya itu kalau sudah ada
dia. Kalau yang baru itu nanti harus proaktif. Yang keempat ya, mindset safety lama itu pekerjaannya banyak, rutinitas semua, terutama dokumentasi, sibuk di situ. Ya. Nah, kalau sekarang harusnya dengan teknologi yang ada sekarang, ya teman-teman harus bisa memanfaatkan. Gimana caranya biar waktunya itu nggak sibuk di situ, tapi lebih bisa menyampaikan apa yang tadi saya sebut ya, tujuannya, lebih bisa promosi tentang culture-nya atau budayanya dan lain sebagainya. Berarti yang baru harus bisa memanfaatkan teknologi. Yang berikutnya ya, nah mindset safety lama itu seolah-olah safety itu penanggung jawab semua masalah keselamatan. Ya, ada lubang di jalan kok dibiarkan, safety-nya yang salah. Ada orang celaka, langsung safety-nya yang salah. Kalian sekarang alami kan? Kalian pengen nggak orangnya celaka? Enggak. Kalian berusaha nggak untuk eh, mengatasi bahayanya? Berusaha. Tapi kalau orangnya ya merasa bahwa itu bukan kebutuhannya dia, bukan tanggung jawabnya dia, ya ya nggak sampai ya. Itulah. Jadi nanti kita itu harus bisa membagi atau menyadarkan bahwa masalah keselamatanku itu bukan cuma urusanku, tapi urusanmu juga. Gitu. Yang ketiga, yang terakhir ya, komunikasinya lebih seperti komando, yaitu satu arah. Nah, safety yang baru akan sulit menerapkan komunikasi komando satu arah. Karena apa? Karena orang sekarang lebih kritis, lebih banyak informasi masuk, jadi dia akan berusaha defend. Akan istilahnya gini, apa namanya? Dia kan kalau kita sistemnya kasih komando saja, nanti yang ada dia defend. Tapi kalau kita ajak dia kolaborasi, nah kolaborasi harus dua arah komunikasinya. Nah itu akan berbeda. Oke ya. Nah jadi itu ya. Nah, teman-teman ternyata ini masalah yang teman-teman hadapi selama ini enggak? Ya, saya tanya, teman-teman ngadapi masalah selama yang saya bilang tadi enggak? Nah, iya. Solusinya gimana? Ayo kita coba. Kita coba dengan apa? Dengan mindset yang baru. Oke, next. Nah, ini ya. Nah, mindset yang baru ya. Nah, teman-teman harus berkembang dari tadinya cuma seolah-olah jadi kayak polisi ya yang menakutkan. Nah, sekarang teman-teman harus berkembang menjadi seorang yang lebih kolaboratif. Ya, apa contohnya? Sebagai fasilitator, ya, sebagai seorang edukator, sebagai seorang agen perubahan. Nah, teman-teman tahu nggak kenapa safety itu terkadang itu istilahnya dianggap kurang bernilai? Nah, karena manfaatnya itu kurang kelihatan. Kalau lagi selamat, mereka bilang ya wis memang aman ya, safety-nya nggak dipuji. Giliran lagi celaka, safety-nya disalahkan, dihajar. Kenapa itu? Ya karena kurang dirasakan. Bukan kurang kerjanya, bukan. Kerjanya udah maksimal, saya yakin seorang safety itu. Tapi baunya, rasanya itu tidak sampai. Sehingga dirasa kayak ada, antara ada dan tiada. Itu teman-teman. Ya, nanti jadi mindset safety baru harus lebih kolaboratif ya, sebagai fasilitator, edukator, dan agen pembaharu ya. Nah, nanti fokus kerjanya itu adalah kalau kita ngomong kecelakaan adalah mencegah. Jadi teman-teman ya, berikan lebih banyak waktu itu untuk
pencegahan. Ya, ibaratnya kalau kalian mau nyiapkan ada proyek, pekerjaannya rawan kebakaran. Kalian jangan sibuk ngurusi gimana apar, jangan terlalu ya. Maksudnya katakanlah persentase ya. Kalian mikirin apar, mikirin hidran gitu ya, 30% aja. 70% itu jangan sampai muncul api atau kebakaran. Itu mindset safety baru seperti itu. Ya. Nah, terus yang berikutnya, mindset safety baru itu tidak segan untuk menggunakan teknologi dan data. Nah, kalian kalau udah ngomong kok didasari data keren banget. Ya. Tapi kalau kalian masih ngomongnya komando saja tanpa data dan lain sebagainya, mungkin ya, mungkin akan sedikit kurang. Ya. Nah, terus lagi kalian harus pintar-pintar bagaimana membagi tanggung jawab. Bukan membagi dalam artian lempar tanggung jawab, bukan. Tapi membuat semua orang yang ada dalam tim itu merasa bertanggung jawab. Seperti itu. Oke, ya kan? Mau mau minta 6 hari dijadiin satu. Wong baru satu materi aja, kita bahas mindset aja seru ya. Maksudnya agak lumayan kerasa ya, cenut-cenut ya. Kok gini ya? Ya, ya semoga teman-teman anu ya. Jadi memang materi ini saya bikin nggak panjang, tapi saya harap ya cukup punya bobot lah untuk merubah teman-teman menjadi seseorang safety generasi baru yang lebih dalam manfaat dan lebih berkembang. Oke, next. Belum selesai kita, masih panjang pembahasan ya. Nah, di sini teman-teman ya. Nah, ini kita apa ya? Kalau dirangkum ya secara garis besar, generasi baru HSE atau HSE Next Generation itu tidak hanya menjaga keselamatan, tapi juga mendorong efisiensi pekerjaan. Dalam artian apa? Dalam artian di sini kerja, apa istilahnya ya, perlindungan keselamatan itu efisien. Efisien itu maksudnya apa sih? Antara usaha kita dan hasilnya nyocok ya atau seimbang. Kalau usahanya gede, hasilnya kecil, namanya boros. Alias tidak efisien. Kalau efisien ya antara effort usaha kita dengan hasil yang didapat itu cukup atau istilahnya ada comeback-nya bagus gitu. Dan jangan lupa ini berkelanjutan. Oke, next ya. Nah, nah, ini ya. Berikutnya ya. Ini kita masuk pembahasan berikutnya. Kenapa dari tadi saya ngomong mindset. Ya memang sesi 1 itu kalian disuruh nata pikiran. Kalian mau jadi seperti apa pondasinya dari mindsetnya. Nah, sesi 1 ini kita akan ngomongkan bagaimana menata mindsetnya. 1 tadi, safety generasi baru itu memahami perbedaan situasi dan kondisi antara yang dulu dan yang sekarang. Yang kedua, memahami tentang peran, ya, peran yang dulu dan yang sekarang. Peran yang sekarang itu teman-teman harus lebih proaktif. Ya. Proaktif itu apa sih? Proaktif itu artinya berani mengambil inisiatif. Nah, ini teman-teman ya. Kalian kalau pengen lihat ya pekerja yang baik dan yang nggak baik, pekerja yang prospek dan nggak prospek itu dilihat dari sini. Kalau dia inisiatifnya jalan, pasti disukai. Kenapa? Karena prospek untuk dikembangkan. Nah, kalian pengen dikembangkan nggak? Kalau pengen dikembangkan, ya tunjukkan kalian itu prospek. Dengan cara apa? Dengan cara lebih proaktif. Seperti itu. Oke, ya. Next. Bahkan sebelum terjadi masalah. Oke, nah di sini akhirnya ya seorang HSE ya itu eh, harus ya seperti bisa melihat ke depan. Artinya apa? Harus bisa memprediksi, bukan memprediksi pakai ilmu
dukun ya, pakai terawang enggak. Tapi berdasarkan data. Contohnya gimana, Pak? Proaktif, prediktif. Itu contoh gampangnya gimana sih, Pak? Gampangnya gini lah. Kalian punya data, ya. Tiap masuk bulan September, awal musim penghujan, itu angka kecelakaan ya karena di jalan ya orang berangkat ke lokasi itu naik motor, jalannya licin ya, ternyata itu angkanya tinggi. Kalian baca data nih. Saya kan udah bilang, prediktif itu bukan ngarang tapi berdasarkan data. Kalian harus bisa membaca data nanti. Nah, data itu kalian harus bisa analisis. Mungkin nggak sih kejadian yang sama terjadi lagi di tahun ini? Oh, mungkin. Kalau sudah seperti itu harus bagaimana? Oh, berarti kita mulai bulan Agustus atau Juli mungkin kita sudah ada pencegahan, sudah ada pergerakan. Itu namanya safety. Ya, safety yang proaktif ya. Seperti itu ya. Dia bisa memprediksi, akhirnya bisa mengambil inisiatif. Besok seminggu lagi kita mau ngangkat barang pakai kren. Nah, kerennya lewat mana? Nah, belum kerennya datang, baru dengar kabar, kalian muter-muter sambil ngelirik. Oh, nanti kalau pas datang ini kayaknya harusnya lewat jalur A, jalur B, atau jalur C. Jadi pas nanti bosnya tanya, pas hari H, kurang berapa hari kan kadang kan dadak ya, pas hari H atau kurang berapa hari, Mas besok mau masuk keren, kerennya mau lewat sini sini sini. Waduh Mas, sorry ini, mohon maaf kalau lewat sana nanti di sana lewat jembatan, jembatannya itu sempit ya. Kalau pas nanti tidak dikontrol dari awal itu nanti bisa menimbulkan kemacetan atau tidak bisa lewat. Kita aja nggak tahu itu kuat apa enggak dilewati oleh super kerennya tadi. Oh, keren nggak? Ya, itu. Nah, kalian katanya pengen jadi safety yang terbang tinggi, ya. Nah, itu trik-triknya seperti itu, ya. Seperti itu. Oke, apa tadi? Proaktif, ya. Berani mengambil inisiatif. Berdasarkan apa? Prediksi. Prediksi berdasarkan apa? Data. Seperti itu. Nah, disinilah ya, kalau kalian bisa menjalankan itu, Pak, kok puyeng kayaknya susah deh. Enggak. Kalau kalian mulai dari hal yang kecil, nanti akan terbiasa. Kalau terbiasa, kalian akan bisa melihat hal yang lebih besar lagi. Seperti itu. Ada sandal morak-marik di depan. Oh, ini nanti pas nyari itu pasti pada kesulitan. Oke deh, besok aku siapin rak biar nanti ditata rapi, biar nanti eh, nggak ada orang sulit nyari sandal. Itu latihan menjadi mindset yang proaktif, bisa memperhatikan prediksi juga. Next. Oke, nah ini contohnya ya. Nah, contohnya apa nih? Oh, proaktif, inisiatif, nah, dan memberikan pembeda. Kalau umumnya seorang safety melihat orang ya ah, kerja di ketinggian nggak pakai body harness, dia apa? Ditegur tok. Nah, tapi kalau yang punya pembeda, selain dia ditegur, besoknya apa? Besoknya dia cari cara biar orang tuh paham bahwa ini bahagia. Contohnya apa? Ya udah kalian coba aja ya. Misalkan pakai praktek apa gitu ya, pakai manekin atau apa ya. Nah, disimulasikan kalau jatuh tuh kayak apa. Dan lain sebagainya. Itu contoh aja. Kalian bisa cari contoh sendiri, bisa cari metode sendiri yang lebih sesuai dengan kondisi teman-teman sekalian. Nah, ini ada kata ya. Jadi kalau kalian suka buku ya. Nah, di sini ada bukunya Stephen Covey ya.
Seven Habit untuk menjadi orang yang efektif. Ternyata apa? Menjadi orang efektif itu salah satu kebiasaan yang harus dibangun adalah being proaktif. Harus menjadi proaktif. Nah, dan memberikan lebih banyak inisiatif. Jadi kalian akan lebih powerful nanti. Lebih akan kelihatan ya, kelihatan perannya, manfaatnya, sehingga tidak lagi dianggap tentu ya antara ada dan tiada. Kan kita kan HSC kadang kalau saya dulu tuh kalau zaman saya tuh sering bercanda tuh gini, HSC itu kayak setan. Dalam artian apa? Yang salah siapa ujung-ujungnya tetap yang disalahkan saya setan, ya kan? Nggak bulan puasa ada orang mabok yang disalahkan katanya digoda saya setan. Bulan puasa udah diikat tetap aja yang disalahkan saya setan. Nah, sih sama. Kalau ada masalah, ya salah nggak salah, tetap aja dia dihajar dianggap salah. Ya. Biar jadi nggak kayak setan ya kalian harus ada kayak malaikatnya dikit lah. Ibaratnya malaikat itu kan ibaratnya ada orang doa lewat aja dia, ayo kita angkat ke atas biar dikabulkan. Ini sama. Gitu. Oke, next. Oke. Nah, berikutnya itu kita akan ngomong eh, pada akhirnya ya seorang HSC yang berkembang dia harus punya mindset yang berkembang. Ini gimana Mbak Leli ya? Ini mau lanjut sama Mas Rama atau masih saya? Sekitar 5 menit lagi, Pak Tio. Oh, lanjut lagi. 2 menit lagi. Oke ya. Nah, teman-teman sekalian ya. Nah, untuk berikutnya ya. Nah, tadi saya ngomong kita harus punya satu ya, sadar dengan kondisi, dua berani untuk proaktif ya. Nah, yang ketiga adalah kalian harus punya mental, mindset, pola pikir yang berkembang. Jadi kalau ngomong berkembang dimulainya dari mana? Dari pikiran kalian sendiri. Pengen nggak berkembang? Lupa, saya kepengen banget berkembang, Pak. Tapi nggak berkembang-berkembang. Ya, kan gitu. Ya nggak? Nah, coba dicek lagi ya. Mindsetmu udah bener belum? Bukan cuma kepengin. Saya kan sudah bolak-balik ngomong. Kalau kalian pengen berkembang, bukan cuma kepengin. Tapi di sini sepaket. Growth mindset itu sepaket. Menetapkan tujuan tadi. Terus apa lagi? Menyadari realitas dan percaya kepada jalan yang akan kalian tempuh. Gitu. Ya. Nah, ini ya, apa ciri khasnya ya orang yang punya growth mindset atau pola pikir yang berkembang? Yang pertama adalah dia itu yakin percaya ya, maksudnya bukan masalah percaya, tapi dia tuh berpikirnya gini, ketika dia mentok, ketika dia tidak bisa, bukan berarti selesai. Kalau dia mikir ketika dia nggak bisa terus berhenti, oh saya berarti udah nggak bisa nih, selesai. Dah, itu namanya fixed mindset, mindset yang tetap atau istilahnya tuh nggak berkembang. Tapi kalau orang yang punya growth mindset, saya nggak bisa nih. Tapi kalau saya usaha, cari tahu kenapa saya nggak bisa, ya, saya punya saya berusaha men- apa ya, memperbaiki kekurangan-kekurangannya pelan-pelan pelan, asal konsisten pasti bisa berkembang. Jadi nggak ada istilahnya nah, orang yang punya growth mindset itu kalah, ya. Maksudnya nggak ada istilahnya menyerah gitu ya. Kalah itu ya biasa aja, nggak bisa itu ya biasa aja. Cuma masalah saya
kurang apa sih? Nanti biasa saya perbaiki kok kalau saya niat. Gitu. Lupa itu namanya nggak menyadari kenyataan, nggak menyadari kemampuan. Loh, saya nggak menolak kenyataan, saya dibilang nggak bisa, nyatanya saya nggak bisa, saya terima. Tapi bukan berarti saya nggak bisa berubah. Jadi jangan salah ya. Berbeda, saya sekali lagi ngomong, saya nggak pengen kalian menganggap saya itu kayak memotivasi sembarangan. Enggak, saya kepengennya kalian berubah. Ya, ya. Itu susah, susah, tapi ya itu yang kalian inginkan kan? Kalian ikut training ini pengennya apa? Growth. Ya ini caranya. Seperti itu. Yang kedua gimana? Menyambut tantangan ya. Jadi kalau ada masalah ya, orang yang punya mindset eh, apa namanya tidak berkembang fix ya, dia itu selalu berusaha menghindari. Ada masalah, dia itu menganggapnya itu sebuah apa ya? Sebuah ada kendala ya, bukan masalah. Ada kendala itu dianggapnya sebagai masalah. Jadi nggak mau terlibat, nggak mau berurusan, nggak mau berusaha. Tapi kalau orang yang punya mindset berkembang, saya pengen training, tapi saya nggak punya duit, tantangan nggak? Maksudnya itu kendala nggak? Kendala. Ya dianggapnya itu sebagai sebuah tantangan. Oh berarti saya harus gimana caranya nih? Karena apa? Berpikirnya masalah itu bukan apa tadi ya, bukan berhenti ya, tapi sebagai tantangan untuk bisa tumbuh. Saya punya atasan yang ngeyel, galak. Wah, ini kesempatan saya belajar gimana caranya ngatasi orang ngeyel. Gagal, biasa aja. Besok lagi dicoba. Jangan sakit hati. Eh, ya, ya itu. Nah, yang berikutnya, Pak. Oke, waktu tinggal 2 menit ya. Oke ya. Yang berikutnya adalah menerima kritik sebagai masukan yang membangun. Ya, jadi kalau dikritik itu nggak sedih berlebihan, tidak marah berlebihan, tapi dilihat sisi positifnya bahwa ini adalah sesuatu yang harus kita perbaiki. Kalau orang yang susah berkembang itu ketika dia menganggap kritik itu ancaman pribadi. Harga diri saya jatuh, saya menjadi malu. Dikritik ya, ngomongnya gitu. Akhirnya yang main apa? Bukan logika tapi ego. Kalau udah ngomong ego ya susah. Tapi kalau masih logis dia akan mikir bahwa apa iya sih? Oh enggak ah, berarti ya tetap aja tenang walaupun dikritik ya. Oh iya nih saya ada masalah. Jangan malu untuk ngakui. Oke, saya perbaiki gitu. Terus yang terakhir ya, menganggap kalau berusaha berlebih berarti bodoh karena saya nggak mampu. Kalau fix mindset ya, kalau growth mindset, usaha itu teman, berusaha itu sepanjang hidup. Jadi nggak perlu dianggap masalah terlalu besar karena ya mau sampai kapanpun kita kan memang harus berusaha ya. Kalian udah jadi kayak Prabowo, kalian udah jadi kayak Mark Zuckerberg ya, siapa lagi? Ya, kalian menjadi kayak Raffi Ahmad gitu ya, tetap itu mereka masih usaha terus. Artinya apa? Itu perjalanan sepanjang hidup. Jadi kalau kalian mau berusaha ya, itu memang kenyataan kita sehari-hari kok. Jangan takut gitu. Oke, dari saya mungkin seperti itu aja ya. Nanti mungkin berikutnya eh, apa namanya ya eh, dilanjutkan ya sama Mas Rama. Inti dari yang saya sampaikan adalah
HSE generasi baru itu adalah HSE yang punya mindset baru. Apa mindset baru yang diharapkan? Satu, ya, menyadari perubahan yang ada. Dua, beradaptasi dengan perubahan peran, perubahan teknologi dan apapun, ya. Yang ketiga, ya, punya growth mindset, punya pola pikir yang berkembang. Nah, nanti akhirnya jadi apa? Jadi seorang HSE yang proaktif, jadi HSE yang punya pembeda, ya, jadi HSE yang tahan banting, ya, tidak takut kalau diomelin, karena ya diomeli anggap aja itu kayak ya bagian dari bayaran lah, gitu ya. Jadi kalau kata bos saya dulu, jadi kalau kita nerima bayaran itu yang separuhnya itu buat bayaran ganti rugi diomelin, gitu ya. Tapi itulah yang membuat saya bertahan dan akhirnya istilahnya tidak menyerah, ya. Jadi kita sangat sadar dengan realitas, kita nggak pernah menolak realitas, mindset HSE baru, tidak punya berlebihan tapi semua terplanning, mantap bahwa kita pengen berkembang dengan realitas kita masing-masing, dengan cara usaha kita masing-masing yang sesuai dengan kebutuhan kita. Seperti itu. Oke, dari saya seperti itu aja ya. Nah, untuk tanya jawabnya kayaknya nanti di akhir ya, Mbak Rizka ya. Ya, di akhir, Pak. Oke, monitor Mas Rama. Wih, ini komandan, nih ya, komandan pasukan Cilacap ini. Ya, monitor, Mas Rama. Oke ya. Jadi kalau kita ya di Cilacap itu panggilannya seringnya pakai istilah lur gitu ya. Oke. Oke, untuk praktisi HSE dari Baik, Mas Rama. teman-teman, selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Sufuri Ramadana Suwaita Putra, kerap dipanggil Rama. Mungkin Nah, sebagian dari teman sudah ada yang kenal, juga ada yang belum juga ya. Jadi panggil aja Rama mudahnya gitu. Baik, mungkin saya menambahkan sedikit, melanjutkan dari apa yang disampaikan dari Pak Sulistyo. Tentang hari ini kita belajar grow mindset ya. Saya meneruskan grow mindset. ya ini perlu share screen nggak Mas Rama? Tinggal Seterusnya, ngomong aja. Nanti disiapkan sama oh, teman-teman. oh iya, oke, share screen nggak apa-apa. Atau Oke, nak, sebentar ya Mas Rama. Iya, tenang lur, santai lur. oh apa cerita deh. Iya, Keluar kepala share screen ya. iya, tenang saja. Yang dibutuhkan dari Mas Rama itu pengalamannya, cerita realitas di lapangannya ya. Jadi sekali lagi ya, HSE modern itu sangat sadar dengan realitas. Silakan, Betul. Mas Rama. Jadi mungkin saya sedikit berbagi pengalaman ya kepada teman-teman semua, karena kita sama-sama praktisi K3 atau seorang praktisi HSE lapangan maupun di office ya. Nah, menjadi problem solver bukan alarm berbunyi. Jadi teman-teman itu sebagai seorang ahli K3, sebagai seorang HSE gitu, harus mempunyai inovasi, inisiatif atau menjadi seorang petugas K3 yang bisa memecahkan masalah atau memberikan solusi seperti itu. Jadi enggak cuma stagnan atau enggak cuma pasif sebagai seorang HSE atau seorang K3 hanya mengawasi sebuah pekerjaan seperti itu, hanya mengawasi pekerjaan A, B, C dan lain-lainnya gitu. Jadi kita juga harus punya inisiatif, punya solusi, menjadi seorang K3 bisa memecahkan masalah seperti itu. Seperti yang dikatakan oleh Pak Sulistyo tadi, menjadi seorang K3 yang proaktif, bukan reaktif seperti itu.
juga sudah dijelaskan. Mungkin saya merefresh kembali kepada teman-teman apa sih itu HSE yang proaktif. Jadi kita itu bisa memitigasi. Kita tahu apa yang kita kerjakan, apakah potensi bahayanya apa, kita bisa mengidentifikasi. Jadi sebelum terjadinya insiden ataupun insiden, kita juga sudah tahu. Berbeda dengan kita sebagai menjadi seorang petugas ketiga yang reaktif pada saat sudah terjadi atau insiden, baru kita bertindak seperti itu. Lalu sebagai problem solver, berarti yang pertama melihat masalah lebih dalam ke akar penyebabnya. Contoh, mungkin ada teman-teman yang bekerja di sektor migas, terjadi kebakaran atau terjadi insiden di ruang terbatas. Seperti itu. Apa sih gitu? Akar penyebabnya itu apa gitu. Jadi teman-teman juga harus melihat, harus mengukur seperti itu. Mungkin dari kebijakan perusahaan yang kita tahu di sektor migas, setiap 12 jam sekali baru dicek memakai gas detektor, kadar oksigen, H2S. Mungkin kita juga bisa memberikan masukan atau evaluasi. Mungkin 1 jam sekali, seperti itu. Lalu yang selanjutnya, mengajak tim untuk mencari solusi yang bisa diterapkan, bukan hanya mengeluh. Jadi kita itu sebagai HSE, banyak yang berbicara sebagai HSE itu kita independen, kita bekerja sendiri gitu. Tapi alangkah lebih baiknya kita bekerja sama bersama tim untuk menemukan solusinya, seperti itu. Kita bermusyawarah, apa sih solusi yang harus kita temukan, yang harus kita terapkan, seperti itu. Jadi sebagai K3 juga kita nggak bisa berjalan sendiri atau independen. Wah, ini solusinya ini, tanpa melibatkan tim ataupun manajemen dan juga atasan kita, seperti itu. Atau antisipasi gitu. Apa sih berpikir sistemik itu? Jadi berpikir sistemik itu sebentar. Cara berpikir yang melihat masalah atau situasi dalam suatu sistem secara menyeluruh. Jadi kita berpikir jika ada temuan-temuan yang kita dapatkan di lapangan gitu, kita nggak setengah-setengah gitu. Kita menanganinya dengan sungguh-sungguh, seperti itu. Dengan data-data yang terinci, tidak setengah-setengah, seperti itu. Dan juga kita antisipatif, gimana sih? Ya seperti kita sebagai menjadi petugas K3 lah. Kita itu sebelum bekerja pastinya ada pengecekan kesehatan gitu, terus pengecekan JSA dan segala macam, apakah JSA-nya dan juga metode bekerja apakah akan berbeda gitu. Jadi kita juga harus mengantisipasi seperti itu. Bisa dipahami ya teman-teman? Oke, next. Next, Mbak. Siap. Oke, teman-teman. Role HSE Next Generation. Masih nanya? Ya, teman-teman ya, nanti sambil nunggu Mas Rama ya. Kalau yang punya pertanyaan dicatat dulu ya, disiapin ya. Kita siapkan, coba nanti kita diskusi ya, seperti apa gitu ya. Pak, kayaknya Bapak mengada-ada deh. Boleh aja ya. Terus, Pak, gimana sih caranya biar bisa seperti itu? Ya ada. Dan ini di modul di training ini nanti kita sampaikan. Waduh, wah Mas Rama kental apa ya? Ya, sebenarnya mental karena sinyal mungkin ya, Pak. Untuk teman-teman yang punya pertanyaan bisa ini sih, Ya, dipersiapkan untuk nanti bisa langsung ditanyain. oke. Mungkin ya sambil dikontak Pak Rama ya, Mbak Leli ya atau Mbak Rizka ya. Karena dia lagi kayak pendeta ya, pandito. Oh,
Emangnya di gunung sekarang ya. Oke ya, sambil saya jelaskan berikutnya. Nah, ini ya teman-teman. Nah, bagaimana untuk menjadi seorang yang tadi ya, seorang yang bukan cuma alarm bunyi, tapi sebagai problem solver ya, orang yang mengatasi masalah, caranya adalah seperti ini. Yang pertama, ketika ketemu masalah itu tidak cuma melihat penampakan luarnya atau tidak cuma melihat depannya saja, tapi mencari tahu akar masalah. Ada pekerja nggak pakai helm, kalian jangan langsung ngomel ke pekerjaannya. Tanya dulu, Pak, kenapa tidak pakai helm? Kalau yang ternyata begitu kita cari tahu ternyata bosnya nggak ngasih helm, kira-kira yang harus kita marahin, atau harus kita tegur, atau harus kita kasih treatment siapa? Pekerjanya atau bosnya? Bosnya. Itulah yang disebut menggali akar masalah. Jadi salah satu ya yang menjadi pembeda safety yang baik dan yang enggak adalah tingkat presisi ya. Jadi ketika ada masalah tuh troubleshootingnya ya atau mengatasi masalahnya itu presisi ke bagian yang memang bermasalah, bukan serambahuyah ya, bukan semuanya kan. Seperti itu. Yang kedua ya, nah, itu adalah menjadi jembatan. Nah, ketika teman-teman ya, eh, problem yang paling utama biasanya adalah adanya perbedaan pemahaman, perbedaan maksud ya, yang diterima atau yang diperintahkan oleh manajemen dengan yang diterima oleh pekerja. Ini juga sering jadi masalah ya. Nah, nanti teman-teman harus bisa menjembatani, harus bisa istilahnya itu menjadi jembatan ya ketika problem itu terjadi. Kenapa? Karena contohnya gini lah, tadi masalah helm. Ternyata begitu kita tanya, oh saya nggak dikasih helm, Pak. Ternyata begitu kita tanya lagi, lah wong dia nggak ngomong ke bosnya kalau helmnya hilang. Siapa yang salah kalau gitu? Hah? Jangan nyalahkan salah satunya ya. Kalian harus jadi jembatan. Oh, berarti yang bermasalah komunikasinya. Nah, kalian jadi jembatan. Pak, ya besok lagi kalau helmnya hilang ngomong. Kalau helmnya rusak ngomong. Jadi nanti si bosnya tahu. Lupa, tapi kan saya takut, Pak. Nah, berarti permasalahannya di rasa takut itu, ya. Nah, kita sebagai jembatan harus menghilangkan penghalang tadi ya, yang bisa membuat komunikasinya atau masalah yang timbul itu muncul. Seperti itu. Yang kedua adalah, nah, ketika kita ngomong menjadi problem solver, ya, nanti ujungnya adalah kita harus bisa mengedukasi atau harus bisa memberikan pemahaman. Yang paling utama sih apa sih pemahaman yang paling utama kalau kita ngomong-ngomong membuat safety culture atau budaya keselamatan, yang paling utama adalah orang yang kerja harus merasa bahwa ya selamat itu bagian dari pekerjaan, ya kan? Intinya yang paling gampang ya gini lah, kalau kalian nggak selamat itu ya pekerjaan kalian mubazir gitu. Kalau yang paling gampang seperti itu, bahasanya kalian bisa cari bahasa atau metode yang lebih pas, ya, metode yang lebih canggih dari saya. Ya, saya yakin anak-anak sekarang itu apa ya, metode komunikasinya unik ya. Ya, apa istilahnya itu kalau gini apa ya? Kalau emang boleh gini 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 kan? Nah, kita yang lama-lama nggak kepikiran ya ngomongin orang kok pakai bahasa emang boleh gitu ya. Nah, tapi sekarang lebih bagus, lebih merasa lebih banyak diterima ya. Nah, oke, seperti itu ya. Nah, itu contoh ya bahwa kalian harus ya harus tahu itu.
Oke. Nah, jadi role itu kayak aturan pokoknya ya. Kalau kita mau menjadi problem solver itu satu, menggali akar masalah, dua, menjembatani permasalahannya, yang ketiga adalah menjadikan keselamatan itu bagian dari pekerjaan. Seperti itu. Next. Nah, oke ya. Nah, ini contohnya ya. Nah, ketika HSC bekerja ya, HSC merubah keluhan menjadi solusi. Artinya apa? Ketika ada keluhan, bukannya dia gimana-gimana ya. Oh, berarti kita bisa menghasilkan satu solusi lagi. Istilahnya melihat ancaman menjadi peluang. Seperti itu ya. Bukan peluang untuk apa-apa, peluang untuk mempromosikan bahwa tadi ya, bahwa keselamatan atau culture budaya keselamatan itu sesuatu yang harus menjadi bagian dari pekerjaan. Seperti itu. Next. Nah, ini ya. Jadi terakhir ya, teman-teman saya kasih modul, di modul itu nanti dibaca lagi, silahkan. Nanti saya minta ya, teman-teman yang memang berniat untuk mengikuti eh, training ini ya dengan lebih mantap, lebih jelas, dan mungkin ketika dirasa bahwa ini perlu, bermanfaat gitu ya. Nah, kalian harus bisa membuat yang namanya growth plan. Buat siapa? Buat diri kalian sendiri. Saya kepengen apa, ya, terus saya harus seperti itu. Intinya seperti itu. Oke. Mungkin next. Nah, contoh growth plan itu yang seperti apa? Nah, contohnya adalah apa namanya ya? Kalian menentukan arah lah, seperti itu. Oke, Mas Ramanya bisa dikontak Mbak Leli, Mbak Rizka. Sedang dikontak, Mas. Oh, oke. Monitor Mas Rama. Oh, belum ya. Ya. Oke ya, nanti teman-teman ya, eh, kita, Pak, ada pertanyaan, Pak. Maksudnya kalau ada yang tanya gini ya, kalau yang ada yang tanya, lupa, ini kok kita nggak bahas masalah K3 itu apa, ininya atau safety itu apa sih, Pak? Ya, ya itu apa namanya ya? Ya harusnya kita bahas sedikit gitu ya. Tapi ya memang fokusnya untuk kali ini memang lebih ke, saya anggap teman-teman itu sudah punya pemahaman dasar, ya sudah menjadi seorang praktisi atau seorang memiliki pemahaman dasar, sehingga apa? Sehingga ya menurut saya ya, kalau kalian udah training bolak-balik, ada induction, ada apa, udah bosen banget cerita itu ya. Jadi pengen sesuatu yang beda, ya apa ya ini ya, contohnya kita mempelajari mengenai soft skillnya. Nanti ada sendiri ya. Kalau kalian pengen yang lengkap antara teknis ya atau hard skillnya dengan soft skillnya, ya ada nanti yang namanya program HSC Next Gen Pro ya. Nah, tapi itu nanti kita siapkan dulu ya, kita konsep ya. Konsepnya itu nanti istilahnya apa ya, komplit lah, pelatihannya nggak cuma 3 hari atau berapa gitu ya. Pelatihannya nanti ada rutin ya, tiap berapa hari sekali atau seminggu berapa kali gitu ya. Nah, itu nanti selama kurang lebih 2 bulan. Harapan saya kalian nggak cuma jadi HSC biasa, tapi HSC yang benar-benar matang nanti kalau kalian masuk yang next generation pro. Seperti itu. Oke, mungkin gitu ya. Ada yang kita masuk sesi pertanyaan atau apa? Atau Mas Rama Ya, mungkin udah untuk masuk lagi? Mas Rama, karena ada halangan Pak Tio, jadi teman-teman barangkali sudah ada pertanyaan, bisa langsung sesi tanya jawab, langsung interaktif bersama Pak Tio ya. Oh, alah. Ya sudah. Oke ya, silakan ya teman-teman, mau ada pertanyaan atau apa ya, berkaitan dengan materi atau nggak berkaitan dengan materi juga boleh aja ya. Yang penting kita berusaha untuk bermanfaat aja ya. Malam ini memberikan manfaat untuk teman-teman sekalian. Oke, ada yang nanya ya lewat chat, ya boleh lah ya.
Tapi kalau bisa nanyanya langsung gitu ya, nggak usah Boleh Pak malu-malu. Rafli, langsung unmic aja nggak apa-apa. Mm-mm. Saya ke toilet sebentar ya. Sebentar aja. Ya, gimana? Dilanjut. Siapa yang mau nanya? Di Pak Rafli, boleh Pak unmic. Silakan Pak Rafli. Ada yang mau ditanyakan atau Ya, kamu chat aja? ma- maaf, mau nanya Hmm. tentang yang aku komen tadi, Mm-mm. anggap atau sudah tidak layak pakai, itu harus bertindak sebagaimana? Ya, oke. Yuk, kalau kita pakai logikanya atau mindsetnya hashtag generation, apa next generation gimana? Logikanya satu harus Inisiatif, inisiatif. Nah, yang kedua harus kalau mau jadi problem solver harus proaktif. proaktif. Ya, oke. Langkah yang pertama itu menggali akar masalah. Nah, kita tanya dulu, ya. Ketika perusahaan tidak menyediakan APD yang lengkap itu masalahnya apa? Tanya dulu, Mas. Kenapa sih kenapa Pak nggak ada APD-nya? Kenapa nggak alat yang layak itu nggak ada? Kenapa? Oke. Misal nggak ada dananya Pak, masalah klasik gitu ya. Atau ada yang lain? Silakan. Ada Iya itu Pak, masalahnya apa, itu Mas Raffi? Hmm? pendananya Pak nggak ada. Apa? Masalahnya itu pendananya nggak ada Pak buat apa? Oke, berarti seperti dugaan saya ya, masalah klasik ya. Masalah klasik itu Pak. Iya, dananya nggak ada. Oh, oke. Terus yang kedua ya, kalau dananya nggak ada, berarti ini kita tanya ya, ini masih wajib apa enggak, gitu kan? Nah, pasti jawabannya kan masih. Masih Terus wajib. masih pasti ya kan, masih wajib. Lah sekarang mereka gantian, jangan kamu puyeng sendiri. Ini masalahmu kok kamu yang nggak punya dana. Ini hasil yang oke ya. Kamu Iya, juga kamu sendiri, kamu tanya, loh Pak, wis, sekarang gimana cara ngatasinya Pak? Jadi jangan kebalik, yang nggak punya dana mereka yang mumet kamu. Biarin mereka yang mumet. Ini gimana Pak? Kok nggak punya, gimana Pak? Nggak ada dananya ini gimana? Nah, ini kan wajib Pak, harus ini. Coba solusinya gimana Pak? Sekali-kali gantian Mas, suruh mereka suruh mikir Mas. ya Pak. Biasanya saya sering bahas di grup-grup supaya bos-bosnya itu tahu lah berapa pentingnya itu APD itu. Iya, tapi kalau cuma bahas di situ aja, kalian akan nanti seolah-olah kayak disalahkan atau kalian tuh dianggap nggak kerja gitu ya. Nah, Iya, kamu gantian pokoknya. Loh Pak, gini, berarti permasalahannya kan nggak ada dana. Nah, ini masalahnya manajemen Pak. Ayo, gimana solusinya? Ngomong gitu, ngeper. Gantian mereka yang suruh mumet ya. Jangan, jangan ya, iya. Pak. Ya. Ya, gitu. Oke. Udah, satu Oke. itu lumayan ya. Yang kedua, nah, kalau permasalahannya katakanlah distribusi. Kalau permasalahannya itu katakanlah pembelian atau katakanlah kesulitan untuk pengadaan. Ya, kamu cari titik yang tadi yang bertanggung jawab siapa kamu kejar. Harus berani. Kalau enggak kamu dikira nggak kerja, dikira mumet terus mumet sendiri. Masa iya kamu ngeluarin duit sendiri buat beli kan? Betul Pak. Nah, iya. Yang pengadaan gajian kan? Iya. Jadi kalau ada masalah di pengadaan ya biarin mereka suruh ikut mumet. Kamu sambil nyari alternatif atau sambil nyari gimana. Nanti kalian akan ada ya namanya jurus nabok nyiri tangan. Kalau kalian ngomong aja nggak diomel-omelin,
ini kamu bawa itu ownernya atau main kontraktornya, Pak, itu langsung sama mereka komplainnya gitu. Udah Pak, udah kayak gitu, sampaikan gini. Terus Tapi dari perusahaan itu tetap tetap aja belum bisa menyediakan ya karena itu pendananya. ya, Biasanya buat kambing hitamnya itu HSE-nya Pak, HSE kontraktornya itu. iya betul. Ya, jadi kalau sudah ketemunya seperti itu ya, kita itu terus saja Mas, terus saja gitu. Kenapa? Kenapa kalau kamu harus terus begitu supaya mereka ikut merasakan minimal itu. Mereka ikut merasakan mumetnya. Jadi jangan yang salah mereka yang mumetnya cuma HC-nya aja. Itu satu. Yang kedua ya supaya mereka berusaha lebih keras. Dan yang ketiga ya supaya kamu gugur kewajibanmu. Kamu punya seorang ASN itu punya kewajiban secara hukum apa? Mengawasi pelaksanaan undang-undang. Tapi kamu dikasih power apa? Kamu bisa ngukum mereka. Bisa nggak? Nggak kan? Nah, itu masalahnya. Jadi kita itu dikasih tanggung jawab tapi nggak dikasih power. Ya. Nah, itu akhirnya yang terjadi kita kayak kejepit di tengah. Ya nggak? Betul, betul Nah, Pak. iya, jadi kamu treatmentnya kayak gitu aja terus. Jadi secara hukum kamu tanggung jawabnya udah gugur, secara secara performan kamu sudah mengusahakan dengan segala cara, termasuk mendorong mereka gitu ya, supaya berusaha lebih keras. Yang ketiga, secara secara teknik ya atau secara taktik ya, kamu memberikan shock terapi ke mereka. Jadi jangan lagi kayak gini lah, kamu ikut mumet. Ingat ya, tadi tak Siap. bilang bolak-balik bahwa apa? Safety bukan cuma tanggung jawab HSE. Siap Pak, siap. Gitu. Oke, yuk. Ada lagi yang mau ditanya? Dari Muhammad Rifaul Hidayat atau bisa langsung unmic aja Oh, Mas oke. Rifaul. Mas Rifa, ayo aku pengen dengar suaramu, Mas Rifaul. Ayo. Oke, Pak. Yo, selamat malam, Pak. Yo, silakan Mas. Selamat malam, Pak Tio. Waalaikumsalam. Selamat malam, Mas Rifa. Iya, Pak, itu dari Mas Rafli Aditya mungkin sudah itu ya, sudah mewakilkan ya, Pak. Cuman sedikit tambahan, Pak, karena kemarin saya kan baru ya, Pak, kerja sebagai HSE yang memang langsung dari perusahaannya itu kurang support manajemen, Pak, itu udah diwakilkan tadi. Jadi ketika saya memang banyak manpower yang tidak memakai APD dan udah tak push ke manajemen, ke koordinator, memang koordinator pun menjawab dari perusahaannya memang kurang support, Pak. Nah, itu harus bagaimana? Jadi nah iya Pak, itu harus bagaimana? Ya, oke. Satu, ya. Kalian harus menyadari bahwa teguran oleh auditor, oleh HSE lapangan, ke kalian, pada dasarnya itu bukan ke kalian. Karena problemnya bukan di kalian. Itu satu. Iya, Pak. Jadi kamu mumet boleh, merasa tertekan boleh, tapi jangan berlebihan. Karena pada dasarnya itu adalah tanggung jawabnya manajemen. Oke. Siap. Nah, Siapa? itu yang pertama. Yang kedua, ibarat kalian dikasih bola panas ya, padahal bola panasnya ke orang, ya jangan dipegang kamu, lempar lagi ke sana. Terus, jadi Siap. merasakan, Siap. Mas. Intinya gitu ya, ikut merasakan. Jadi mereka itu tidak gampang, tidak enak-enak. Dalam artian yang kita jadi bemper di sana tenang, jangan. Ya, kamu harus bisa apa namanya ya, harus bisa menyambung lidah. Anggaplah kamu itu akhirnya jadi penyambung lidahnya. Karena ya memang Siap. sebenarnya mereka pun sudah menyadari ya bahwa permasalahan bukan di kamu.
Terus Pak, kita kan problem solver nyari solusi. Ya kalau bisa, Iya. ya kan? Kalau masalahnya Iya. duit tadi, masa iya kamu jual tanah buat nyambung proyek? Iya Pak, betul Pak. Nih, ya. Nah, terus Nah, Pak, nanti kalau performance kita jelek bagaimana? Kalian harus menyadari bahwa ya performance jelek ke kita satu bukan salah kita, tapi ya penilaian ke kita yaitu benar juga. Artinya apa? Besok lagi, jadikan pembelajaran. Besok lagi kalau nyari proyek, dari awal proyek, kamu udah harus bisa setting. Gimana supaya mereka itu nggak sembarangan lagi. Di tengah-tengah duit APD kok hilang. Karena pasti ya dalam tender itu duit APD itu ada nilainya. Dan itu harus untuk sana. siapa? Tapi di tengah-tengah kok hilang. Gimana caranya besok lagi kamu nggak sampai kejadian yang sama. Begitu. Jadikan pembelajaran. Terima ya. Pembelajaran. Ibaratnya kamu dinilai jelek, Iya Pak. dinilai apa, jangan takut terima, tapi jadikan pembelajaran. Berarti memang saya perlu belajar lagi gimana triknya, gimana caranya supaya kejadian itu tidak kejadian lagi. Seperti itu. Iya. Siap. Mentalnya harus baja Siap, Pak. Mas, ya. Siap. Jangan jangan istilahnya Siapa? bermasalah siapa gitu ya. Kamu yang tertekan. Gak boleh ya. Kamu harus kamu Iya, siap. istilahnya itu bisa Siap, siap. menempatkan ya, menempatkan diri dalam artian jangan memposisikan sebagai istilahnya orang yang paling salah. Kamu merasa salah. Kenapa tertekan? Karena kita sendiri merasa bersalah. Sebenarnya kan itu. Nah, kalau kalian bisa ngambil Iya. tengah-tengah, ya saya salah karena saya nggak tahu caranya ngurusi gimana mereka biar mau. Tapi mereka lebih salah karena itu tanggung jawab mereka. Jadi dibagi sesuai porsinya. Gitu Mas Rifan. Baik, Pak. Siap Pak. Ya, oke. Terima kasih Pak Tio atas masukannya Pak. Ya, sama-sama. Ya, silakan Vega. Kak Rika bisa on mic ya. Iya, ya, Mas Sulis, saya mau bertanya. Biasanya kan saya di lapangan kan sering banget bertemu dengan pekerja-pekerja atau manpower yang biasanya lebih keras daripada HSE ya, Mas. Ya, Eh, ketika saya, bagaimana sih Mas, maksudnya cara menegur orang yang biasanya lebih keras daripada HSE gitu. Dan biasanya saya kan eh, sering menegur biasanya pekerja itu kalau diperingatkan itu, Mas, itu helmnya atau sarung tangannya dipakai. Lah, gak usah lah, susah ini itu. Biasanya kan lebih keras daripada hasilnya. HSE-nya gitu. Tanggapannya itu seperti apa Mas kita Mas? Caranya. Maksudnya apakah kita harus hanya menegur saja atau ada penalti untuk manpower tersebut Mas? Terima kasih. Oke. Ini nyambung ya, nyambung ke HSC Next Generation ya. Salah satu skill wajib yang harus dikuasai adalah komunikasi. Kita bahas di minggu depan sebenarnya ya, tapi saya kasih bocoran. Jadi ada beberapa teknik komunikasi ya, tapi saya kasih bocoran sedikit. Ada namanya teknik komunikasi asertif. Nah, apa maning gue? Atau apa itu lagi ya, asertif? Asertif itu ibarat kayak kalian batu di sungai. Ya, batu di sungai itu ya kena banjir tetap dia nggak ngelawan tapi diem aja. Tapi dia kokoh nggak bergerak. Atau batu karang deh, jangan batu sungai. Sungai nanti pas banjir gede ke bawah berarti nggak pas. Batu karang lah. Diombak dar dor, dia diem nggak ngelawan, tapi dia tidak geser. Sama, Mas. Ketika kamu ngomong bahwa orangnya lebih keras dan lain sebagainya, kamu tanggapannya harus santai. Maksudnya dalam artian jangan emosi. Oke Pak, aku ngerti loh, ini susah. Tapi kan ya kita kerja di sini kan ada aturannya, ya kan? Yang kedua ya, aturannya itu ya ada itu kewajibannya kita semua. Yang kedua misalkan ya, yang kedua, nah nanti kalau ada apa-apa ya yang repot kita sendiri.
Oh iya 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 iya. Iya, saya paham. Terus gitu ya. Tapi kamu jangan sampai goyang bahwa harus pakai pakai sarung tangan. Nanti ke titik di mana mereka sudah nggak bisa diajak komunikasi, misalkan ngajak ribut, kamu rem, tahan dulu, ya. Nah, kalau sampai dia kebablasan, kamu sanksi. Ingat ya, paham kan kayak batu karang. Jadi walaupun ya digempur kayak apa, kamu tetap santai aja. Kamu nggak nyerang mereka, tapi kamu juga nggak geser. Gitu Mas Vega. Ada satu titik di mana ketika komunikasi sudah nggak bisa, nah itu baru masuk sanksi. Jelas? Siap, jelas, Mas. Terima kasih. Kalian pernah diomelin ibunya nggak? Ya, kalau diomelin ibunya kan nggak harus dikeplak sapu ya. Bentar-bentar diomong, bentar-bentar diomong ya kita ngalah saja kan. Akhirnya nurut kan. Sama. Anggaplah itu anakmu ya. Ya, Mas Vega ya. Oke, siap, Mas, siap. Oke. Ya, oke siap. Astagfirullah, saya jadi ini ya, jadi merasa ini ya, kangen ke lapangan sebenarnya. Oke, waktu kita masih ada berapa lama, Mbak Leli, Mbak Rizka? Mungkin satu pertanyaan lagi ya Pak Tio dari Muhammad Fadil Fatah Salsabil. Boleh langsung on mic, Pak? Oke, silakan Mas Made ya. Siapa panggilnya nih? Baik, Pak, izin bertanya. Panggilannya Fata aja, Pak. Kata. Oke. Mau bertanya, Pak. Pengalaman saya di dalam kilang itu kan sebagai seorang safety ya, Pak ya. Itu kadang terkadang ada seorang pekerja lah yang susah untuk diintervensi atau dibilangin gitu. Terutama ketika di pekerjaan di ketinggian, Pak, itu kan memang sudah menggunakan full body harness. Tapi itu terkadang saya sering melihat double hooknya itu tidak dikaitkan loh, Pak. Itu merupakan suatu tantangan bagi saya itu bagaimana cara intervensi kadang itu lah kadang gampang ini pekerjaan ini cuma gampang nggak perlu dikaitkan hook kayak gitu loh Pak. Terima kasih. Ya, oke. Jadi gini, kembali lagi akhirnya itu ke komunikasi. Nah, tapi ya sebenarnya komunikasi itu banyak caranya. Pakai cara yang tadi boleh, Mas siapa namanya? Mas Fata ya. Nah, cara yang tadi kita bahas boleh. Tapi kalau kalian mau belajar lebih jauh ya, sebenarnya kenapa sih atau bagaimana proses orang itu mau menjalankan sebuah prosedur? Proses orang mau menjalankan sebuah prosedur itu satu, dia harus tahu. Nah, tahu apanya ya? Tahu prosedurnya, tahu manfaatnya, tahu efeknya kalau tidak dilaksanakan. Nah, itu kamu harus sering-sering ngasih tahu. Artinya kamu harus sering-sering ngasih tahu. Yang kedua, dia itu harus bisa atau harus mampu, gitu ya. Nah, ini skill. Jadi kalau tadi itu tahu itu lebih ke dia pengetahuannya cukup ya. Yang kedua itu dia skillnya cukup. Tahu ya maksudnya apa? Sudah dia itu bisa pakai body harness dengan benar dan tahu di mana nyantolkannya. Jangan-jangan kenapa nggak dicantolkan karena dia nggak tahu mau dicantolkan ke mana. Bisa jadi Mas. Ya, itu. Jadi satu dia itu harus punya pemahaman yang cukup, yang kedua dia itu harus punya kemampuan menghadapi situasi itu atau kenyataan realitasnya itu cukup skill lah, gampangnya gitulah. Nah, yang ketiga dia harus ada mau atau motivasinya cukup. Kalau dia meremehkan, artinya motivasinya kurang. Pertanyaan berikutnya, kenapa dia meremehkan? Kan seperti itu. Oh, karena safety-nya kecil. Kayak saya. Saya kecil, Mas, ya. Safety-nya kecil, badannya. Mukanya imut-imut, ya. Nggak ada galak-galaknya gitu ya. Nah, misal gitu ya. Nah, ya itu berarti dia memang cara berpikirnya ya masih kurang tepat ya. Maksudnya cara berpikirnya dia ya karena melakukan ya karena hanya ada rasa
takut dengan pengawasan. Ya cara paling gampang ya kamu awasi biar mereka ada rasa takut itu. Atau manggil pengawas yang dia segani, paling gampang. Tapi itu nggak menyelesaikan masalah. Menyelesaikan masalah ya kalau dia sudah menyadari bahwa memang itu dibutuhkan. Ya, saya ulangi ya. Itu konsepnya itu nanti prakteknya di lapangan ya kalian bisa pakai tadi komunikasi asertifnya. Satu saat terus jadi kayak terus saja. Kalau nanti dia kok sudah tidak bisa diajak komunikasi, nah itulah saatnya kalian ngomong sanksi. Kenapa? Di realitas kita waktu terbatas. Ya kan? Kalian ngomongin orang lagi naik ke atas. Masa ya sampai 2 hari. Ya kan? Kalau siang nanti nggak jatuh kan gitu. Ya kan? Nah, maka kalian harus tahu batas mana dia masih bisa diajak komunikasi. Yang penting kalian tuh teguh. Dalam artian jangan geser. Oke? Kalian dia ngomong keras, wah kamu gini, kamu sok tahu kamu gini. Iya, tenang aja. Iya, saya memang masih muda, Pak. Tapi kan semua orang juga tahu nggak harus tua, Pak. Kalau jatuh dari sana tuh mati, Pak. Lu kamu doakan saya mati? Enggak. Itu ya. Enggak. Saya pengennya Bapak selamat. Syukur-syukur punya istri 2 nanti pulang-pulang gitu kan. Atau syukur-syukur apa gitu. Lu kamu kerjain saya kamu gini gini gini. Enggak. Saya cuma Bapak ingin Bapak main pakai bodi harusnya dicantolkan. Nih Pak, simpelnya. Kalau Bapak cantolkan selesai loh. Saya nggak ngomong lagi loh. Gitu. Oh kamu kurang ajar kamu. Dia mau mau ngapain atau berlebihan? Oke Pak, stop. Kalau begini modelnya mohon maaf. Bapak berarti dengan sengaja dengan ini tidak mau mengikuti dengan terpaksa Pak. Bapak saya minta untuk tidak melanjutkan pekerjaannya hari ini. Silakan untuk di apa namanya turun aja nanti gitu. Gitu ya, Mas. Siapa tadi? Fata. Ya, baik Pak. Terima kasih atas pencerahannya. Ya. Semoga kedepannya tuh lebih belajar untuk mentality lagi. Soalnya ya memang bisa dikatakan saya lebih muda di antara pekerja-pekerja yang lain, Pak. Ya, jadi salah satu tantangan ya, salah satu tantangan menjadi seorang safety adalah membangun mentalitasnya. Jadi kita nggak emosional, tapi juga nggak mudah goyah. Saya sulit minta ampun. Karena apa? Karena saya dulu itu agak emosional. Jadi dulu itu sering rame, kalahan, tapi ya suwe gitu. Istilahnya. Kalau bahasa Jawanya itu gitu. Jadi ibaratnya dijak ribut ya kalahan, tapi ya suwe lah. Kan sebel gitu ya, dan nggak mau dan kayak gitu dan kekeh gitu ya. Kalau kalau memang ya itu tugas saya sih. Seperti itu. Oke, mungkin dari saya gitu. Ada lagi atau cukup, Mbak Leli, Mbak Rizka? Oke, cukup. Terima kasih atas pemaparannya, Pak Tio, serta diskusinya. Izin menyampaikan untuk teman-teman, nanti akan ada link feedback di kolom chat, mohon untuk diisi. Karena di link tersebut ada modul dari sesi kali ini. Ya, dibaca ya, sampai kalau bisa buku kerjanya diisi. Jadi kalian bisa, jadi nggak cuma dengerin tok, tapi bisa merasakan. Oh, maksudnya aku tuh, maksudnya saya ngomong gini tuh apa sih? Ada di buku kerjanya. Kalau kalian kerjain itu kalian akan bisa merasakan maksud dari apa yang saya sampaikan. Gitu ya. Terus apalagi ya? Oh ya, tadi banyak yang nanya komunikasi ya. Itu materi kita minggu kedua ya, Mbak Leli ya. Iya, Iya, Pak. jadi kalau yang masih penasaran besok bisa lanjut lagi ya minggu yang kedua. Itu. Terus apalagi ada yang mau disampaikan Mbak Levi? Dari saya cukup sih, Pak. Oke ya, nih silakan diisi dulu link ulasannya ya. Nah, sambil ngaso-ngaso diisi. Nanti siapa tahu saya masih punya waktu 10 menit lah ya sampai jam 21 ya. Nanti kalau teman-teman ya apa namanya ada yang mau disampaikan atau apa ya 5 menit ya, jangan 10 menit. 5 menit ya. Nanti boleh sambil ngisi sambil nyampaikan di sini.
sebelum kita tutup atau kita akhiri. Ya. Oh ya, kesimpulannya hari ini apa? Mbak Leli sudah direkap, sudah di ini. Ya, udah kalau kalau mic-nya mati. Oke, kesimpulan untuk pada hari ini ya teman-teman, terdapat beberapa poin dari kesimpulan pemaparan Pak Tio. Untuk yang pertama itu HSE Next Generation itu mendorong efisiensi dan keberlanjutan dan harus mampu memiliki mindset yang proaktif, dan mindset proaktif itu inisiatif dari masing-masing individu tersebut untuk bisa berkembang di dunia HSE. Jadi untuk saat ini HSE itu harus terus bertumbuh, tidak hanya HSE yang sibuk bertahan, serta HSE Next Generation berperan sebagai problem solver atau untuk menghadirkan solusi efektif. Dan untuk mewujudkan itu semua itu harus disusun melalui HSE Growth Plan yang merupakan satu langkah proaktif menuju HSE di masa depan yang lebih baik. Oke, ya. Jangan takut ya, teman-teman ya. Nah, bikin growth plan-nya, jalani. Ya, saya yakin kalian bisa. Begitu ya. Nah, oke, sampai mungkin seperti itu ya. Nanti untuk minggu depan ya. Nah, minggu depan kita ada sesi berikutnya ya, sesi modul 2 dan harus masalah komunikasi ya. Nah, ini memang yang sering jadi masalah. Jadi komunikasi itu termasuk soft skill ya, keterampilan tapi yang sifatnya itu halus ya. Jadi ini sangat berpengaruh ke cara kerja teman-teman sekalian. Oh ya, satu lagi ya, kalau yang merasa bahwa lupa ini kok ngomonginnya apa gitu ya, nggak ngomongin teknis HSE ya, ya kalau kalian mau ya, kalian usul aja ya, nah lewat IG, lewat apa-apa, ayo bahas apa gitu ya. Nah nanti kalau memang banyak ya, nah nanti kita apa namanya ya, kita upayakan untuk dibahas. Begitu. Oke, terima kasih semuanya. Bisa on kamera dulu ya, biar Oke. kita Untuk ya. teman-teman bisa on cam semua ya Ya, buat sebentar aja dokumentasi. ya. Nah, kita dokumentasi. Ya, ayo. Belum kita tutup. Oke. Ya, oke. Ya, kalau kodenya Smart ini Mas Sanjaya ya atau Smart Nusa Jayanata ya. Nah, kalau kodenya Smart itu ya HSN Next Generation Be Smart. Jadi nanti teman-teman gini ya, Be Smart, gitu ya. Oke, jadi eh, boleh ya nanti saya minta sebentar aja kita dokumentasi ya. Be Smart ini ya. Oke, satu, Untuk yang belum on ya, cam ditunggu ya untuk on oke, camnya teman-teman. oke ya. Satu, dua, tiga. Ya, oke. Sip. Terima kasih teman-teman semua ya. Mohon maaf kalau banyak kekurangan ya. Dari saya sebagai pengisi, duh saya sayang banget Mas Rama belum cerita pengalamannya udah kepental ya. Moga-moga besok lagi ada kesempatan ya sama beliau. Oke, mungkin dari saya sebagai pembicara seperti itu, saya ucapkan terima kasih semua. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian acara pada malam hari ini, teman-teman. Sebelum mengakhiri sesi kali ini, saya mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan selama jalannya acara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, linknya diisi biar dapat modul ya, biar dapat Ya, modul. jangan lupa diisi, teman-teman. Udah, Pak. Ya, sip. Oke, terima kasih. Saya Lanjut izin besok pamit ya. pagi. Yuk. Pak, terima kasih.